Oke, kita akan mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Agus ya untuk kali ini ngebahas tentang materi TPS ya, pengetahuan kuantitatif ya, dari TO Simulasi UTBK SNBT ya 2025. Polanya pakai tahun 2025. Nah, yang kemarin sudah kalian laksanakan ya 14-15 Maret 2026. Oke, kita akan langsung aja selama 1,5 jam ke depan ya, membahas soal-soal yang sudah tersedia di sini. Ya, di sini sudah ada beberapa yang masuk ya. Kita akan langsung aja sambil nunggu yang lainnya mungkin ya. Oke, kita akan mulai. Coba lihat dari beberapa soal ini. Kita akan ambil dari soal-soal awal ini. Nah, ini ya. Coba kita mulai dari soal hiburannya dulu ya. Nah, jadi di sini katanya nomor 71 ya. Ada satu titik A ya, 2,20 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan B kali 2 pangkat X tambah 4 di situ ya. Nah, kalian bisa fokus nantinya ke si fungsi yang diketahui ya, kemudian ke titik yang diketahui juga di situ ya. Jadi prinsipnya kalau titik terletak pada kurva ya dengan fungsi fx tertentu berlaku yang namanya prinsip apa substitusi ya. Nah, jadi kalian coba substitusikan nanti si 2-nya itu sebagai x-nya ya. Nah, kemudian si 20-nya itu sebagai y atau fx-nya ya. Berarti dari situ kalian bisa dapatkan tuh langsung ya. Nah, kita dapatkan nanti tuh si fx-nya kamu ganti 20, berarti sama dengan kan B dikalikan dengan 2 pangkat X, X-nya kamu ganti dengan 2 gitu ya, tambahkan dengan 4. Nah, berarti 20 sama dengan, ini ada perkalian ya, B kali 4, berarti ini 4B gitu. Nah, tambahkan dengan 4, 4-nya geser ke kiri, maka jadinya 16 ya, sama dengan 4B. Maka dari situ kita dapatkan nih si B-nya itu akan sama dengan 4 ya. Nah, jadi dari situ kita dapatkan jawabannya. Nah, kemudian kita langsungkan lihat nomor 72 ya. Di sini ada operasi aljabar. Nah, kalau fokus ke bentuk operasi aljabarnya, bahwa 1/0,2 di ruas kirinya tuh. Nah, kemudian ruas kanannya ada akar N ya. Nah, gini, kita tarik ini sini. Maka nanti didapatlah si ruas kirinya 1 dibagi 0,2 atau saya tuliskan gini ya, 1/0,2 boleh ya. Nah, ini akan sama dengan akar dari N. 1/2/10. 10-nya naik ke atas ya. 10 bagi 2 ya. Itu sama aja dengan 5 gitu ya. 5 sama dengan akar dari N. Nah, berarti dari situ kalian dapatkan ya, si N-nya N sama dengan kuadratkan si 5-nya. 5 dikuadratkan itu akan sama dengan 25 ya. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya ini nih. Oke, nah itu dua soal pertama tuh. Kita lihat lanjutannya. Nah, kali ini ada soal nomor 73 ya. Nah, mungkin ini yang rada mikir. Coba lihat ya. Ini kadang gampang-gampang susah yang ini. Diberikan angka-angka 0, 1, 2, 3 ya. Dari angka tersebut akan dibentuk bilangan-bilangan cacah yang terdiri dari 1, 2, 3, atau 4 angka berbeda. Nah, gitu ya. Jadi di situ kita lihat kalau angka yang dibentuknya itu ya, itu bisa 1 ya, kemudian 2 bisa angka 2 angka, 3 angka bisa, 4 angka juga
bisa, tapi yang berbeda ya. Nah, itu catatannya banyak bilangan yang habis dibagi 6. Nah, ini ada syarat lagi nih. Bahwa si bilangannya itu yang dibentuk ya harus habis dibagi 6 ya. Nah, coba ingat lagi kalau konsep habis dibagi 6. Ada yang tahu nggak? Habis dibagi 6 itu syaratnya apa coba? Jadi kalau kita fokuskan ke si ininya nih. Nah, bilangan yang habis dibagi 6. Nah, gitu. Itu sebenarnya ada dua ya. Nah, gitu ketentuan umumnya. Kalau habis dibagi 6, maka dia juga harus habis dibagi 2 gitu. Jadi si syaratnya ingat ya, itu habis dibagi 2. Nah, gitu. Terus ada lagi tuh syaratnya kalau habis dibagi 6 itu. Habis dibagi berapa lagi coba? Nah, ada Habis yang tahu? dibagi 3. Benar ya, habis dibagi 3. Ya, jadi kalau ada yang tahu, ada yang bisa jawab, ya speak up aja di situ ya. Kalau boleh juga pakai chatnya ya. Jadi ini habis juga ternyata kalau dibagi 3 ya. Nah, kalian tahu 6 itu adalah perkalian apa? 2 dan 3 atau 6 itu faktornya adalah salah satunya ya. Atau salah duanya 2 dan 3. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita bagi kasus per kasus ya. Nah, ternyata apa? Kasusnya itu pertama kalau satu angka. Nah, gitu, satu angka. Nah, gimana kalau satu angka? Nah, jadi kasus pertama kalau satu angka. Nah, gitu ya, satu angka. Kira-kira di antara 0, 1, 2, 3. Ada nggak yang habis dibagi 6? Coba, saya pengen tahu. Ada atau tidak ada? 0, 1, 2, 3. Ada nggak yang habis dibagi 6? Jangan ragu-ragu. Ayo, ada nggak? 3 habis dibagi 6? Bukan, kebalikannya justru ya. 6 yang habis dibagi 3. 2 habis dibagi 6? Tidak. Ya, harusnya apa? Kebalikannya. 6 habis dibagi 2. 1 habis dibagi 6? Tidak ya. Harusnya apa? 6 habis dibagi 1. Tapi kalau 0 habis dibagi 6? Habis ya. Karena apa? 0 itu kalau dibagi 6 berapa? 0 per 6? 0 ya. Sisanya nggak ada. Ya 0 kan. Nah, karena hasilnya 0 ya sisanya 0. Jadi kalau satu angka itu cuman satu-satunya kemungkinan ya. Nah gitu. Cuman satu. Jadi hanya satu kemungkinan yaitu siapa? Yaitu 0 ya. Nah itu jadi 0 ini habis dibagi 6. Oh berarti kalau gitu berarti untuk yang satu angka ini terdapat berapa bilangan? Cuman satu bilangan aja ya. Satu bilangan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian coba lihat kemungkinan keduanya. Gimana kalau dua angka ya, dua angka. Jadi bilangannya itu terdiri dari dua angka. Berapa bilangan gitu ya nanti. Nah, sekarang coba dengan memperhatikan ini nih, angkanya habis dibagi dua, terus angkanya juga habis dibagi tiga. Habis dibagi dua ada yang tahu nggak kemungkinannya? Di Nggak ada. antara 0, 1, 2, 3. Kalau habis dibagi 2 itu ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Digit Iya. akhirnya dua. Digit akhirnya 2. Bisa juga yang lain apa coba? Selain 2. Nol. 0. Ya. Oh, berarti kalau gitu si angka terakhir nih untuk yang habis dibagi 2 itu, nah gitu ya. Digit terakhir itu harus ini kemungkinannya, yaitu apa? 0 gitu ya. Dan 2 ya. Nah, terus kalau habis dibagi 3 ada syarat. Coba ada yang masih ingat ya? Kalau habis dibagi 3 gimana? Jumlah semua digitnya habis dibagi tiga. Bener. Kali ini kaitannya sama yang namanya jumlah digit ya. Nah, jadi jumlah digit
gitu. Nah, jumlah digit harus kelipatan 3 ya. Nah, gitu jumlah digitnya itu kelipatan 3. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke kasus dua angka ini nih. Nah, kalau kasus dua angka, kira-kira pasangan yang memungkinkan itu siapa coba? Di situ ingat ya. Nah, dua syarat ini nih. Dua syarat ini. Nah, jadi kalau di situ ada keterangannya ya, kelipatan 3 jumlah digitnya harus kelipatan 3. Kalau 01 kelipatan 3 nggak? 31 gimana, Pak? Bener ya. 31 kelipatan 3 bukan? Kalau jumlahin digitnya. Bukan, Pak. Oh, bukan, bukan. Jangan 31 berarti. 01 tadi saya tanya bukan ya? 0 tambah 1 kan 1. 02 bukan juga. 03 gimana 03? 0 tambah 3 3. Kelipatan 3 bukan? Iya. Nah, oh berarti kalau gitu si kemungkinannya ya pasangan yang kelipatan 3 itu 0 sama 3 nih. Kemudian yang kelipatan 3 lagi, berapa lagi? Selain 0 dan 3. Ayo 1 dengan berapa? 2. Benar, 1, 2. Jadi kita tuliskan kumpulan angkanya dulu ya. Jadi 1 dengan 2. Nah, sekarang bilangannya. Gimana kalau bilangannya? Si bilangannya kalau 03 depannya 0, belakangnya 3 kan nggak mungkin ya. 0, 3. Karena apa? Ya ini yang satu bilangan tadi udah ditempati oleh 0 gitu. Nah, berarti kalau gitu jangan 03, 30. Nah, jadi si bilangannya itu ternyata apa? 30. Nah, gitu bilangannya. Dan berapa? 12. 12. Belakangnya itu harus 2 kan? Kalau nggak 0 gitu. Oh, berarti ini 12 alias 2, 12. Oh, berarti bilangannya apa? 30 dan 12. Maka kebayang nggak? Ini si bilangannya ada, kalau dua angka kemungkinannya adalah dua bilangan. Yaitu siapa? Ya ini ya, 30 gitu ya, dan 12. Kalau tadi yang satu angka ya, itu 0. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, gimana kalau bilangannya berupa 3 angka? Nah, ini udah mulai banyak nih. Nah, kalau tadi kan dicacah ya. Nah, coba kalau misalkan 3 angka gimana? 1, 2, 3. 3 angka. Nah, kalau 3 angka, nanti kalau kelipatannya harus 3 dan digit terakhirnya 0 dan 2, coba kalian mulai dari kelipatan 3-nya dulu. Yang jumlah digitnya kelipatan 3. Ngumpulin 3 angka yang kalau dijumlahkan kelipatan 3 kayak tadi lagi aja. Ini 3, 1, 03, 2. 12. Berapa coba? 0 gitu. Tambahin berapa? 1. Supaya kelipatan 3 terakhirnya harus berapa? 2 ya. Nah, gitu 2. 0, 1, 2. Terus habis itu ada berapa? Yang kelipatan 3 lagi? 3, 1, 2. Nah, di situ tuh 3, 1, 2 boleh. Nah, itu tuh 3, 1, 2. 3, 1, 2 atau 1, 2, 3 boleh lah. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini lihat. Kalau 0, 1, 2 jumlahnya 3. 3, 1, 2 kalau jumlahkan berapa? 6 ya. Nah, 6. Ada lagi ya yang memungkinkan? Jadi di situ jumlahnya harus kelipatan 3 gitu. 0, 1, 2 udah, 0, 1, 3 nggak mungkin. 0, 2, 3 jadi 5 ya, nggak bisa. 1, 2, 3 201 udah. bisa nggak, Pak? 2, 0, 1 ya, 2, 0, terus 1 itu sama aja dengan ini maksudnya. 2, 0, 1. Jadi maksudnya ini tuh kumpulan angkanya dulu. Jadi nggak memperhatikan urutan ya. Urutannya tidak diperhatikan. Kalau ini saya nulisnya 1,2,3 sama aja. Jadi dari jumlahnya dulu. Ternyata nggak ada yang lain lagi ya. Yang dijumlahkan kelipatan 3, cuma dua kemungkinan ini aja. Nah, kebayang?
Kalau gitu kita susun coba si angka-angkanya. Kalau di antara 0, 1, 2, tapi 3 digit. Nah, bilangannya berapa aja? Saya contohin misalkan yang belakangnya harus 0 ya, berarti bisa 120, 120. Coba, ada yang bisa lagi nggak? Belakangnya 0, Dua dua ratus ratus sepuluh sepuluh. Nah, gitu. Acak-acakan nggak apa-apa. Pokoknya nanti tersusun bilangannya aja. Nah, bisa berapa lagi? 102. Yang 0 belakangnya udah beres ya. Oh, berarti ini satu lagi ada. 102 benar. Ada lagi kemungkinan yang lain dari 0, 1, 2 bilangannya? Nggak ada ya. Udah ini aja sih. Nah, terus habis itu beralih ke yang ini. 3, 1, 2. Ini tuh masih ngacak ya. Nah, coba lihat. Digitnya itu harus 0. Kalau enggak 2. Nah, yang 0 kan udah nggak mungkin ya. Nah, ini lihat. 3, 1, 2 nggak ada 0. Berarti yang belakangnya harus 2. Berapa aja tuh? Bisa 1, 3, 2. Bener? Nah, 1, 3, 2. Nah, yang belakangnya 2. Angkanya berapa lagi? Bilangannya berapa lagi? Belakangnya 2 pokoknya. 2 belakang sini. Bisa berapa lagi? Ya, balikin aja ini ya. Nah, 1, 3. Jadi 3, 1, 2. Bener? Nah, jadi di situ eh kemungkinannya cuman ini ada berapa? Ada 5 ya. Nah, jadi ini 120, 210, 102, 1, 3, 2, 3, 1, 2 gitu. Oh, berarti yang 3 angka itu cuman berapa? 5 buah bilangannya. Nah, jadi di sini kita dapatkan nih 5 bilangan. Nah, gitu ya. Iya, kemungkinan yang berikutnya, nah, tadi 1, 2, 3 bilangan udah. Gimana kalau 4? Maksudnya 1, 2, 3 angka udah. 4 angka gimana kalau 4 angka? Nah, lihat kalau 4 angka. 1032. Nah, 4 angka. Nah, udah ada yang nebak-nebak tuh. Nah, ini udah mulai banyak nih. Nah, perhatikan kalau di situ yang kombinasi 4 angka tapi dijumlahkan kelipatan 3 gitu. Ya berarti otomatis ini harus semuanya ya. Kan ini yang tersedia 4 angka. Oh, berarti kalau gitu kalian kombinasikan tuh angka-angka yang terdiri dari 0, 1, 3, terus 1, 2, 3 ya. Nah, gitu maksudnya. 1, 2, 3. Nah, ini perhatikan syarat berikutnya digit terakhirnya harus 0 kalau enggak apa? 2 gitu. Yang akhirannya 0 coba. Nah, yang digit terakhirnya 0. Yang akhiran 0. Akhiran 0. 2130. Akhiran 0. Gitu. Nah, berapa aja? Nah, kalian bisa pakai kotak-kotakan boleh ya. Pakai kotak-kotakan. Jadi ada 4 kotak gitu. Nah, jadi di sini kita buatkan aja. Nah, gini aja. Ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, gini. Nah, dengan syaratnya apa katanya? Nah, syaratnya di sini ini akhirannya 0, 0 gitu. Nah, berarti kan ini acakannya ya, bener gak? Acakannya siapa? 1, 2, 3. Kemungkinannya berapa? Lihat di sini 1, 2, 3 yang tersisa ya. Untuk kotak pertama itu ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan berarti 3 gitu ya. Kalikan dengan kotak kedua ada berapa kemungkinan? Ingat bilangannya harus berbeda loh. Berbeda. Jadi 3 kali 2 gitu ya. Kalikan dengan ini udah diambil 2 dari 3 ya. Jadi tinggal 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 alias 3 faktorial. Jadi banyaknya angkanya ternyata apa? 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? Ya ini 321 alias 6 bilangan ya. 6 bilangan gitu. Nah, bilangannya berapa aja? Nah, kalau disebutin bisa berapa? 1230, 1230. Bisa juga berapa?
1320, 1320. Terus ada 2130, pokoknya gitu ya. Pokoknya ada 6 buah bilangan. Nah, kalian sebutin tuh acakan dari ini, 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Akhiran 0 udah nih, akhiran 0. Kemudian ada yang akhirannya 2. Gimana? Akhiran 2. Kalau akhirannya 2 ya, berarti otomatis tadi si kotaknya saya hapusin aja dulu ya. Nah, gitu. Akhirannya ganti nih. Jadinya berapa? 2. Nah, gitu 2. 2. Nah, permasalahannya di sini ada angka 0. Ada angka 0. 0 kira-kira bolehnya di mana coba? 0 kira-kira bolehnya di mana? Depan boleh nggak? Paling depan. Paling depan? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Karena apa? Ini kan ceritanya angka 4 angka, ribuan gitu ya. Bilangan ribuan, 4 angka. Jadi 0 nggak boleh di depan. Nah, berarti bisanya di mana? Nah, di sini nih. Di ratusan atau enggak puluhan. Nah, ternyata di situ tuh kalau nolnya itu di ratusan, nolnya di sebelah sini nih misalkan. Nah, berarti ini angka yang tersisa tinggal berapa? Tinggal 1 dan 3. Kalau nggak ini 1, 3 gitu. Nah, terus ini sisanya. Nah, berarti ada dua cara ya. Dua cara. Nah, gimana kalau si nolnya bukan di sini gitu. Tapi di mana? Tapi dipindahin ke sebelahnya. Jadi sebelah sini nolnya nih. Maka otomatis apa? 1 dan 3-nya sebelah sini. Ada berapa cara? Tukeran posisi aja ada 2 cara. Oh, berarti kalau gitu untuk yang akhirannya 2 ya, itu cuman 2 tambah 2 bilangan. Jadi ini ada 4 bilangan. 4 bilangan gitu. Nah, 4 bilangan. Nah, sekarang coba lihat kalau misalkan totalnya itu kita totalkan. Ya, ini coba lihat yang 4 angka, totalkan aja jadi berapa nih? Ini kan ada 6 bilangan ya, terus ini ada 4 bilangan. Oh, berarti ini ada 10 bilangan. Nah, gitu ya. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat total angkanya itu atau total bilangannya itu berapa? 1, 2, terus 5. Jumlahkan berapa? 8 ya. Nah, terus 8 tambahin 10. Oh, berarti di sini ada 18 bilangan ya. Nah, ini. Jadi jawabannya sini adalah 18. Nah, gitu ya. Nah, coba sampai ini nomor ini. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silakan. Nah, kalau nggak ada, kita coba lanjutkan aja ya. Pak, boleh nggak saya bertanya? Oh iya boleh. Coba, coba, coba. Untuk PDF ini nanti dikirimnya ke mana ya? Oh, PDF-nya ya. Boleh Ya, nanti Pak. di chatnya bisa ya. Saya PDF-kan dulu. Nah, nanti habis itu dikirimkan di chatnya ini bisa. Atau di siapa biasanya kalian? Di wali kelasnya? Atau boleh di ke situ juga bisa ya. Terima kasih ya, Pak. Paling nanti di akhir-akhirnya aja. Saya PDF-kan, terus dikirimkan lewat kolom chatnya bisa. Gitu ya. Ya, kita coba lihat lagi. Lihat nomor berikutnya. Di sini ada urutan bilangan kali ini. Nah, gini, nomor 74 ya. Ya, tentu aja kalian nggak asing dengan tipe semacam ini ya. Jadi kalau ada bilangan diurutkan, formatnya berarti mesti disamain ya. Nah, misalkan di sini ada bilangannya itu
4 bilangan kan ya. Ada yang tipenya pecahan 10/11. Kemudian ada yang bentuknya desimal 0,90091 ya. Kemudian ada yang bentuknya campuran antara bulat dan persen ya. Satunya bilangan bulat min 9,1%. Nah, gini. Nah, kita sepakatin nantinya itu ya. Formatnya mau kemana? Mau ke pecahan kah? Mau ke desimal atau ke persen gitu. Tapi saya sarankan jangan ke pecahannya agak repot. Nah, jadi kalau nggak desimal ke persen sih ya. Nah, silakan mau ke mana tuh? Misalkan saya pilihnya ke desimal aja ya. Desimal. Jadi kalau di situ yang tengahnya ini udah desimal berarti jangan diganggu ya yang ini ya. Nah, ini nih. Nah, tinggal urus yang sini dulu. 1 min 9,1%. Nah, jadi ini sama aja dengan apa? 1 dikurangi dengan 9,1/100 nih. Kalau persen tuh kalian tahu ya. Maka nanti 9,1 bagi 100 berapa tuh? 0,91 ya. Ah, gini. Bentar. 0,0 maksudnya. 0,091. Nah, gini ya. Nah, di situ kalau dikurangkan ke 1, maka nanti jadinya apa? Ya ini sama aja dengan 9 belakangnya ya. Terus ini 0, terus ini jadinya berapa? 9. Ya, nah terus habis itu ini, bentar. 1 dikurangi dengan 0,091. Berarti nanti 9 nih. Ini diambil 1, 0. Nah, terus ini jadinya itu 9 ya. Nah, gini. 0,909. Nah, kalau kita lihat di sini ada bentuk 0,9091. Digitnya ada 4 ya. Kalau kita tambahkan satu digit lagi boleh kan ya di sini ya? Yaitu 0 aja nih. Nah, gitu. Jadi ini 0, ditulisin ulang lagi nggak apa-apa ya. 0,90991. Nah, kemudian kalau 10/11 gimana 10/11? Ya bagi aja ya. 10 dibagi dengan 11 ya. 10 bagi dengan 11. Atau bisa juga ada trik sih sebenarnya ya. Ada yang masih ingat? Kalau pembaginya itu 9. Kalau pembaginya itu 99. Kalau pembaginya itu 999. Kalau pembaginya itu 9999. Nah gitu. Nah ini kalau ada pengali 11 ya. Bisa nggak ini iseng dikalikan dengan 9 ya. Nah gitu. Maka bawahnya itu otomatis jadi berapa? 9, 9. 99. Nah, jadi ada yang unik nanti dengan angka 9 ini. Kalau bawahnya itu dikali 9, maka atasnya juga harus tanggung jawab ya. Harus apa? Ya, dikali dengan 9 juga ya. Maka ini dapatlah apa? 9 kali 10. Berarti apa? 9, 90 ya. 90. Nah, jadi kita urus yang ini. Nah, sekarang kalau 90 dibagi 99 itu ada keunikan. Keunikannya itu nanti akan ada bilangan desimal yang berulang ya. Maka nanti ini akan jadi sama dengan apa? 0, gitu. Lihat digit angka di atas itu 2 digit. Bawahnya 99. Maka nanti berulangnya itu setiap 2 digit sekali. Jadi nanti 90. Terus apa? 90. Terus gimana? Ya terus aja gitu. Jadi setiap 2 digit sekali dia itu berulang ya. Ini sampai kapan? Ya sampai tak hingga ya. Sampai tak hingga. Nah, dari bilangan desimal yang di atas ini, kalian bisa lihat yang paling besar yang mana tuh? Coba. Yang paling besar yang mana? Ini mau saya hapus ini. Nah, ini. Paling besar yang mana? Lihat digit yang ini nih, keempatnya aja ya. Ya, lihat digit yang keempat. Nah, gini. Digit keempat ini. Nah, digit keempat. Nah, sebelah sini. Digit keempat mana? Nah, ini.
Digit keempat. Nah, terus digit keempat mana? Nah, itu. Dari digit keempat di situ, digit keempat. Maka nantinya kelihatan ya, yang udah mencapai bilangan yang lebih besar yang mana tuh? Ternyata yang ini ya. Nah, coba lihat nih. Nah, ini udah satu. Yang lainnya belum satu. Walaupun ini terus sampai tahingga, tapi kan belum satu. Ya, berarti otomatis apa? Yang paling besar adalah si ini. Jadi kalau diurutkan dari yang paling besar ya, urutannya itu berarti nanti jadi gini tuh. Pertamanya adalah 0,909 ya. Terus bilangan terbesar kedua siapa? Terbesar kedua. Kalian jangan kekecoh kok ini sama ini. Ini nggak sama ya. Ingat ini adalah berulangnya terus sampai tahingga. Sedangkan yang bawah itu apa? Dia berhenti sampai 0 digit keempat. Oh, berarti kalau gitu ya, bilangan yang terbesar keduanya adalah bentuk pecahan ini. Ya, bentuk bentuk pecahan. Jadi 10 gitu ya. 10/11. Terus bilangan yang terkecil, maka ya udah sih ini ya. Jadi yang tadi 1 min gitu ya. Bentuk persen 9,1%. Nah, gini. Nah, berarti jelas ya, yang cocok yang mana di situ? A, B, C, D, E, yang A ya. Nah, ini dia. Nah, itu untuk urutan bilangan ya. Kita coba lanjutkan. Nah, kali ini ada berkaitan sama yang namanya garis ya. Nah, gitu. Ada satu garis nih di sini. Ada satu garis katanya pada bidang kartesius memiliki gradien M dan melalui titik 1,5 ya, 1,5. Nah, terus pertanyaannya yang dipermasalahkan di sini, manakah di antara titik berikut yang berada pada garis tersebut? Nah, berarti step pertama yang kita kerjakan apa dulu coba? Kita punya modal apa? Gradien. Kemudian apa? Kemudian titik yang dilaluinya. Nah, gitu. Nah, prinsipnya kalian gunakan persamaan garis ya. Nah, persamaan garis ada macam-macam bentuknya. Salah satunya itu adalah yang bentuknya kayak gini nih. Y min Y1 gitu ya. Y min Y1 itu sama dengan, bentar. Nah, terus dikalikan dengan X ya. Dikurangi dengan X1 ya. Nah, di sini si M-nya itu gradiennya udah jelas ya. Itu sama dengan 2. X1, Y1. Mana tuh? Ya udah X1 institusikan. Maka nanti dapatnya apa? Y min 5 gitu ya. Sama dengan M-nya 2 ternyata ya. Kalikan dengan X min. Nah, ini X1. Berapa X1? X1-nya di situ 1 ya. Mau dirapin bisa ya. Berarti nanti apa? Y gitu ya. Sama dengan kan 2 kalikan ke X, 2X. Nah, terus habis itu 2 kalikan min 2. 2 kalikan min 1, min 2 ya. Min 2. Min 2 ketemu plus 5. Karena min 5-nya digeser ke kanan ya. Jadi 5 min 2 berapa? Ya, plus 3 jadinya. Nah, gini ya. Jadi kita dapatkan persamaan garis utuhnya nih, semacam ini. Nah, sekarang kalau di situ kita coba cek ya. Manakah di antara titik berikut yang berada pada garis? Nah, kalau terletak pada garis, berarti harus memenuhi ini ya. Harus memenuhi ini nih, yang saya kotakin. Berarti kita dapatkan coba, dari 0,3 cek, di situ 0-nya itu jadi X-nya. Y-nya, nah itu jadi ganti 3 ya. Berarti 3 sama dengan 2 kali 0 tambahin 3. Benar nggak? 2 kali 0 tambah 3 sama dengan 3. Benar ya? Oh, berarti ini satunya benar. Kemudian 2 sama 7 nih. 2 sama 7. 2,7 maksudnya. Nah, Y-nya berarti apa? 7 sama dengan kan ya. 2 kali itu Y ya. 2 kali 2. Nah, terus tambahin dengan 3. Benar 2 kali 2 4 tambah 3 sama dengan 7? Benar. Oh, berarti 2 juga benar. Nah, terus berikutnya apa?
Si min 1,1. Nah, si Y-nya kamu ganti berapa? 1, ya, sama dengan kan 2 kali X. X-nya kamu ganti min 1. Berarti 2 kali min 1. Tambahin dengan 3. Nah, gitu. Ini jadi min 2 ya. Min 2 tambah 3. Benar sama dengan 1? Benar. Oh, berarti 1, 2, 3 benar. Nah, yang terakhir di situ 3,10. Berarti apa? Y-nya 10. Ya. Sama dengan kan 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, terus habis itu tambahin dengan 10. Benar, 2 kali 3, 6 tambah 10 sama dengan 16. Sama dengan 10. Salah ya. Oh, berarti ini juga. Ini salah ya. Nah, jadi 1, 2, 3 aja jawabannya. Yang A tuh ya. Kita lihat lanjutannya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, ini dia. Manakah bilangan berikut? Ya, yang habis dibagi 4, tetapi jika habis dibagi 3 bersisa 1. Ya. Nah, coba ada yang masih ingat gak? Syarat habis dibagi 4 itu apa? Coba. Habis dibagi 4. Ada yang ingat? Jadi coba kita garis bawahin dulu. Kalau habis dibagi 4. Nah, gitu. Syaratnya apa? Saya tulisin di sini coba. Ya. Ini kan lihat digitnya berapa angka? Ada berapa digit? Ada 4 digit ya. Maka nanti untuk yang habis dibagi 4, itu kalian cukup lihat 2 digit terakhir ya. 2 digit terakhir. Jadi 2 digit terakhir, digit akhir gitu ya. Itu harus habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Nah, coba. Ini lumayan di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. A, B, C, D, E ini nih. Kalau kalian mengeliminasi beberapa pilihan kan lumayan ya. Coba lihat di sini. 2 digit terakhir. Fokus ke 2 digit terakhir. 20. Habis bagi 4. Habis ya. Ini bisa jadi ya. Ini bisa jadi ini. Nah, terus habis itu ada kemungkinan. Maksudnya ada harapan nih. Yang A. Terus 32. 32. 2 digit terakhirnya. Habis dibagi 4. Habis ya. Oh, berarti kalau gitu ada kemungkinan nih. Nih, 12. 2 digit terakhirnya. 12 habis dibagi 4. Habis juga ya. Ada kemungkinan. Yang D. Habis dibagi 4 kah ini? 12 ya jelas ya sama dengan yang C tadi. Nah, tapi yang ini coba lihat si 34 ini. 34 habis dibagi 4 enggak? Tidak. Oh, berarti kalau gitu kita eliminasi jawaban yang E nih. Nggak mungkin E. Ya. Nah, baru nanti dari situ kita lihat untuk yang berikutnya. Tetapi jika dibagi 3 bersisa 1. Nah, gitu. Jadi jika dibagi 3 gitu ya. Bersisa 1. Nah, coba ada yang ingat nggak? Kalau dibagi 3 itu syaratnya apa? Habis dibagi 3 syaratnya apa? Kalau habis nih, nggak bersisa, sisanya 0 gitu maksudnya. Habis dibagi 3 ada yang masih ingat nggak? Caranya gimana? Jumlah digitnya, tadi persen udah ada yang nyebut ya. Jumlah digitnya itu harus gimana? Kelipatan ya, kelipatan 3 ya. Nah, jadi di sini kita tuliskan ulang coba. Kalau habis dibagi 3 maka jumlah digitnya harus kelipatan 3 atau habis dibagi 3. Tapi ini enggak habis dibagi 3 ceritanya. Ada sisanya yaitu apa? 1. Oh, jadi kalau gitu tinggal gini aja. Jumlah digitnya ya. Jumlah digit. Nah, jumlah digitnya. Kalau dibagi 3 harus bersisa 1 ya. Jadi jumlah digit dibagi 3 gitu. Dibagi 3 itu bersisa 1 ya. Bersisa 1. Nah, coba
untuk ngeceknya kita lihat satu persatu nih. Misalkan yang dari sini, dari si A dulu. Lihat si A. Jumlahin digit-digitnya berapa tuh? Jadi nantinya itu akan ada apa? 2, mana? 2 tambah 1 tambah 2 tambah 0 ya. Berapa tuh jumlah digitnya? 5 ya. 5 kalau dibagi 3, sisanya berapa? Sisanya 1 enggak? Kalau dibagi 3 ternyata sisanya 2 ya. Jadi kalau ini dibagi 3 gitu. Sisanya 2. Oh, kalau gitu berarti bukan yang si A ini. Ya, bukan. Kemudian berikutnya apa? Lihat yang B tuh. Lihat yang B. Jumlah digitnya berapa? Ya, jumlahin di situ. Yaitu 4 ditambahkan dengan 2 tambahkan dengan 3 tambahkan dengan 2 gitu. Maka nanti dapatnya itu ini 6, 9, 11 ya. 11 bagi dengan 3. Maka ada sisanya berapa? Ternyata ini sisanya 2 juga ya. Oh, berarti ini bukan juga. Pengennya sisanya 1 tuh. Maka lihat yang berikutnya. Lihat yang C. Yang C bukan? Di situ lihat jumlah digitnya berapa? 5 tambah 1 tambahkan dengan 1 tambahkan dengan 2. Nanti jadinya apa? 9 ya. Nah, ini 9. Maka 9 kalau dibagi 3 gimana? Bagi 3. Maka jadinya sisanya apa? Ini habis ya. Ini mah sisanya apa? 0. Habis. Sisanya 0. Berarti ini bukan juga nih. Ya berarti satu-satunya kemungkinan apa? Ya si ini. Jadi kalau kalian jumlahkan coba ya. Ini 8 tambahkan dengan 2, 10. 10 bagi dengan 3. Ya otomatis sisanya adalah 1 ya. Oke, berarti ini jawabannya nih. Yang D ya. Nah gitu. Ya gitu aja ya, terkait teori bilangan ya. Nomor 76. Kita lanjutkan. Lihat berikutnya. Lihat nomor 77. Kali ini berkaitan sama matriks ya. Ada matriks C di situ. Mempunyai inverse katanya. Ada persamaannya juga. Nah, kita akan membandingkan ini kuantitas P dan Q-nya ya. P dan Q. Nah, gini. Coba lihat keterangan tentang matriksnya dulu. Kalau di situ ada matriks C memiliki inverse ya. C inverse-nya ini nih. Jadi ini tidak lain adalah C inverse ya. C inverse. Nah, gini. Memenuhi persamaan ini. Nah, kalian fokus ke persamaannya dulu coba. Nah, sini persamaannya. Nah, terus kalian coba gunakan prinsip pindah ruas ya. Jadi si matriks itu, kalau ada matriks C-nya nih, mau pindah ruas dengan aturan suatu matriks ya. Nah, saya pernah kasih tahu, kalau memindahkan ruas matriks itu prinsipnya adalah 2 ya. Pertama apa? Pertahankan posisi. Nah, pertahankan apa? Posisi. Nah, terus ganti tanda. Nah, lihat di ruas kiri ya, ada matriks yang dalam kurung tuh. Dua kali. Nah, gitu. Jadi dikurangi dengan A. Kemudian ada bawahnya, yaitu 2 tambah B. Nah, gini ya. Terus ini disama dengan kan AB, ada matriks yang di sebelah kanannya itu, matriks 2 kali 2 juga, AB. Nah, gitu. Nah, prinsipnya kalau si C itu mau kita pindahkan, pertahankan posisi. Maksudnya apa? Si C itu asalnya di ruas kiri ya, sebelah kirinya matriks ini nih.
Maka nanti pada saat pindah ruas, maka dia harus posisinya tetap ya sebelah kiri AB ini. Nah, berarti sebelah sini ya C. Kemudian habis itu apa? Ganti tanda. Jadi pertahankan posisi, ganti tanda. Tandanya apa? Nah, tanda inverse gitu. Tandanya apa? Tanda inverse. Jadi lihat di situ mula-mulanya ya si C itu C polos ya. C polos, nggak ada apa-apanya. Jadi nantinya si C-nya berubah tanda. Jadi ada inverse-nya di situ. Nah, C inverse sudah tahu ya, yaitu ini. Maka nanti kebayang dituliskannya gini nanti. 8 dikurangi dengan A gitu. Terus ini 2 tambahkan dengan B. Ya. Terus si C inverse-nya apa? Tuliskan ulang. Jadinya 4 min 1. Terus 2 1. Nah, kalikan dengan siapa? Dengan AB. Nah, gitu. Nah, kaitannya ini dengan perkalian matriks nih. Nah, masih ingat cara mengalihkan matriks ya? Gimana caranya? Prinsipnya apa? Barkol ya. Baris kali kolom. Baris pertama kali kolomnya ini nih. Cuma satu-satunya kolomnya. AB. Berarti kalikan bersesuaian. 4 kalikan dengan A. Berarti apa? 4A. Terus min 1 kalikan dengan B. Min B. Tambahkan ke 4A ini. Jadi 4A min B. Gitu ya. Terus bagian bawahnya. Baris 2. Gantian kali ini. 2 kalikan dengan A. Berarti 2A. Nah, terus 1 kalikan dengan B. Tambahkan dengan 2A tadi. Plus B ya. Nah, gini. Nah, kita dapatkan ruas kanannya ini. Ruas kirinya tetap ya. Tetap. Jadi 8 dikurangi A. 2 plus B. Nah, gitu. Nah, ini udah jadi kesamaan matriks nih. Udah jadi kesamaan matriks. Jadi matriksnya itu kiri dan kanan sama. Berarti elemennya harus sama ya. Berarti kebayang nanti itu saya mulai misalkan dari baris 2 aja ya. Baris 2 nih. Berarti ini 2 tambah B itu 2 tambah B. Nah, itu harus sama dengan apa? 2A tambah B ya. Nah, lihat. Ini sama-sama B, ini B ya. Plus B plus B. Habislah dia. Berarti 2 sama dengan 2A. A-nya tahu. A-nya sama dengan apa? 1 ya. Nah, ini simpan. Si A-nya ketemu. Nah, nantinya untuk baris pertama, nah gitu juga tuh. Jadi baris kirinya 8 minus A. 8 minus A. Sama dengan kan 4A minus B. 4A minus B. Nah, si A udah ketemu, yaitu A-nya 1 ya. Berarti apa? 8 dikurangi dengan 1. Sama dengan 4A. A-nya 1, oh berarti 4. Itu minus B. Berarti didapat apa? 7. Ya, sama dengan 4 minus B. Berarti si B ketemu ya? B-nya berapa? B-nya sama dengan, iya, minus 3 ya. Berarti nanti didapat dua hal ini nih, A dan B. Yang ditanyakan apa? A minus B untuk kuantitas P. Jadi kuantitas P-nya, nah ini dia. A kurang B. 1 min min 3. 1 min min 3. Berarti apa? 4 ya. 4. Oh berarti si P-nya 4, Q-nya 5. Berarti hubungannya gimana? Ya udah jelas di situ. Bahwa P-nya itu kurang dari Q yang ini berarti ya. Nah itu. Nah itu ya tentang matriks ya. Kemudian lihat lanjutannya. Pak, bisa Lihat nomor. dijelasin nggak Oh, matriksnya? matriksnya. Coba Yang lihat nih. A, Coba-coba. A-nya dapat dari mana jadi satu gitu. Ah, iya. Lihat yang kesamaan matriks yang terakhir. Nah, gini. Kalau matriks itu dikatakan sama ya, kalau apa? Kalau elemen-elemennya yang seletak sama. Jadi 2 tambah B ini nih, ruas kiri. 2A tambah B ini, ruas kanan. Nah, samain. Ternyata lihat si B sama B ini lihat kanannya ya. Sama sama nih, plus B, coret. Maka nanti tinggal apa? Ruas kirinya 2, gitu. Ruas kanannya apa? 2A. 2A sama dengan 2. Ya, A-nya harus 1. Ya, gitu. Yang 8 min A sama dengan 4 A min B itu, Pak. Ah, ini. 8 min A. Lihat di sini ruas kiri 8 min A. Nah, terus ini 4A min B-nya itu dari perkalian ini tadi ya. 4A kali 4 kali A min 1 kali B. Nah, 4A min B. Nah, ini samain. 8 min A sama dengan 4A min B.
Gitu. Nah, si A-nya kan 1 tuh tadi dari persamaan yang bawah. A-nya 1. Substitusin sini. Jadi 8 kurang A. Oh, berarti 8 kurang 1. 4 kali A. Oh, berarti 4 kali 1. 4. Nah, ini. Lihat lanjutannya. 7 sama dengan 4 min B. B-nya ketemu. Min 3. Gitu. Oke, Gitu. Pak. Terima kasih. Siap. Nah, kemudian tadi dilanjutkan nomor 78 ya. Kali ini ada tentang barisan ya, barisan aritmetika. Nah, di situ suku-sukunya ya dikasih tahu nih. 3 suku pertama barisan aritmetika. Anggap berarti ya si ini tuh sebagai apa? Suku pertama U1, kemudian ini adalah U2, kemudian ini adalah U3. Nah, prinsip barisan aritmetika masih ingat ya? Itu bahwa si bedanya alias selisihnya selalu konstan ya. Bedanya bisa diperoleh dari apa? U2 min U1 gitu. U2 min 1. Bisa juga apa? Selisih satu lagi. U3 minus U2. Nah, maka nantinya kalau si U2 sukunya ya digeser ke kiri sengaja ya. Min U2 jadi ke kiri jadi plus ya. Nah, ketemu U2 lagi. Berarti 2U2. Sama dengan kan si min U1 geser kanan ketemu U3. Oh, berarti jadinya U1 tambah U3. Nah, ini. Jadi kalau di aritmetika ya, ini juga bisa diperlakukan sebagai rumus jadi ya untuk aritmetika. 2 kali U2, U2-nya udah ada nih. Nah, ini. Jadi kalau di situ kita langsung kalikan 2, U2-nya yang tengah nih, 2 kali 2K. Berarti jadinya apa? 4K. Minus 2 kali min 29. Berarti 58 ya. Sama dengan U1 tambah U3. Jumlahkan nih yang kiri dengan yang kanan. K sama K. 2K. Terus min 20 sama min 18. Min 38. Nah, maka nanti kumpulkan yang K. 2K geser ke kiri. Ketemu 4K. 4K min 2K. Oh, berarti 2K. 2K sama dengan min 58 geser kanan jadi plus 58. Ketemu min 38. 58 kurang 38. 20 ya. Nah, gitu. Berarti K tahu. K sama dengan 10. Nah, ini dia kita dapatkan ya. K-nya 10, ternyata di pernyataan satunya langsung ya nanya K nih. Benar? K-nya 10. Jumlah 21 suku pertama adalah sama dengan 0. Nah, berarti kalau si sukunya itu kita pastikan dulu, bisa ya? Kita pastikan dulu. Kalau K-nya udah ketemu 10, ya berarti si suku-sukunya ketahuan tuh. Sukunya berapa aja? Nah, masukin aja sini. K-nya 10. 10 kurangi 20. Berarti berapa? Min 10 ya, min 10. Koma, suku keduanya, 2K. 2 kali 10, 20. 20 kurang 29. Berarti min 9 ya, min 9. Koma, suku ketiga, K min 18. 10 min 18. Berarti apa? Min 8 ya. Nah, jadi di situ suku-sukunya ini nih. Dengan suku pertamanya adalah min 10, udah jelas ya. Nah, terus bedanya berapa? Ya, bedanya ternyata 1 ya. Jadi di situ ketemu nanti itu suku pertama sebut aja A ya sama dengan min 10. Si bedanya berapa beda? Bedanya sama dengan 1 ya. Min 9 min 10 1. Nah ini. Jadi kita perlukan ini juga nih. Nah ini. Nah sekarang kita jawab yang poin 2. Jumlah 21 suku pertama adalah 0 katanya. Benar? Kalau jumlah eh, n suku pertama, kamu bisa pakai rumus Sn tuh. Masih ingat rumus Sn nggak? Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B ya. Nah gitu. Jadi kalau yang ditanya adalah apa? Eh, Suku kedua satunya. Jumlah 21 suku pertama. Jadi S21 nih. Berarti sama aja dengan apa? 21 per 2 kalikan dengan 2A. A-nya udah tahu min 10 ya. 2 kali min 10. Min 20. Tambah. Tambah. N-nya itu 21. 21 kurang 1.
21 kurang 1, 20. 20 kali B. B-nya 1. Oh, berarti ini 20. Nah, ini angkanya bahagia nih. Min 20 plus 20, 0. 0 kalikan dengan berapapun ya 0 ya. Nah, jadi di situ ternyata apa? Si ininya benar juga nih. Benar-benar. Nah, oke-nya apa? Ini di pilihannya yang benar-benar itu cuman yang D ya. Udah, kalau di ujian aslinya ini yakin kamu benar nih. Langsung ini benar-benar benar berarti ya. Nah, tapi siapa tahu ada yang masih penasaran, benar gak pernyataan tiganya? Nilai N terkecil sehingga UN lebih dari 0 adalah 12. Nah, kamu pakai rumus Unani, masih ingat ya? UN sama dengan apa? A tambah N min 1 kalikan dengan B. Nah, jadi nanti tuh UN A, A-nya min 10, berarti min 10 tambah N min 1 kali B, B-nya 1 ya. Nah, gitu kali 1. Katanya lebih dari 0. Nah, gitu lebih dari 0. Jadi kita bisa tuliskan apa? Min 10, ini ada 1 kali min 1, min 1 ya. Min 1 tambah min 10, min 11. Jadi ini nanti ada N min 11 nih. Lebih dari 0. Oh, berarti si N-nya itu lebih dari 11. N yang lebih dari 11 ya. Yang terkecil kan 12. Oh, berarti N yang minimumnya itu ya, yang terkecilnya itu ya benar tuh sama dengan 12. Oh, berarti kalau gitu si ini juga benar ya. Jadi sah kita ambil nih jawabannya adalah yang D ya. Nah, gitu. Oke, itu nomor 78 ya. Kita lanjutkan. Lihat nomor 79. Oh, 79 ada teksnya nih. Teks 1 ya. Nah, ini ceritanya ada satu fungsi kuadrat fx ya, melalui titik A dan titik B yang merupakan dua titik sudut segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan AC. Nah, ini AB sama dengan AC. Tandain ya. AB sama dengan AC sama kaki ini katanya. Nah, diketahui titik A adalah titik puncak fungsi kuadrat dan titik D terletak pada sisi BC sehingga CD banding DB 1:5. Atau ini saya ambil dulu ya. Nah, ini nih si gambarnya nih. Nah, gini. Kemudian lihat keterangannya. Biar nggak nulis ulang ya. Taruh aja sini. Nah, gitu. Kemudian lihat berikutnya. Ini si pertanyaan nomor 79 ya. Saya letakkan aja si pertanyaan 79 itu di slide baru. Nah, gini. Di sini ya. Nah, ini nih. Kita baca dulu ya nomor 79. Ini ada 4 poin ya. Banyaknya pernyataan yang benar. Pertama, nyari fx, koordinat D, sama memotong ya berapa. Nah, jadi di sini kita lihat fungsi fx-nya dulu ya, belum ketahuan. Nah, prinsipnya kalau fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat, titik puncaknya itu dikasih tahu, maka nanti bisa kita pakai tuh rumus yang bentuknya semacam ini. Jadi kalau titik puncaknya, tincak ya, titik puncak nih. Nah, di sini. Titik puncaknya sebut aja apa? XP, YP ya. Nah, dikasih tahu nih. Maka nanti persamaan fungsi kuadratnya itu ya, Y sama dengan A kali X min XP gitu dikuadratkan ya, tambahkan dengan YP ya. Nah, gini. Nah, jadi di sini tuh XP sama YP-nya nih yang masalahnya belum didapatkan ya.
Kita coba dapatkan, lihat keterangan yang diketahuinya. Tadi udah tahu tuh bahwa apa? Si segitiga ABC itu merupakan segitiga sama kaki. Di mana? Yaitu di AC dan mana? Nah, ini nih sisi AC ini dan sisi AB ya. Makanya AB-nya sama dengan AC itu. Nah, diketahui titik A adalah titik puncak. Nah, D-nya itu terletak pada BC dengan CD dan DB itu 1:5 ya, 1:5. Nah, di situ coba lihat ya. Kalau ada perbandingan dari C ke D, nah itu C ke D-nya, satu bagian. Sedangkan dari D ke B-nya, nah gitu ya, D ke B itu adalah 5 bagian. Nah, kita bakal ketahuan ya, bakal tahu nih kalau ini satu bagian, ini 5 bagian, maka totalnya berapa bagian coba? Saya pengen tahu. Tambahin aja ya, 1 sama 5, tambahin jadinya apa? 6. Oke. Nah, sekarang coba lihat dari C ke B atau dari B ke C. Udah ada yang bisa tahu belum? Jaraknya berapa tuh? Jarak BC. BC sama dengan berapa? BC sama dengan gampang nanti selisihkan aja nih si Y-nya. Lihat ya, C itu 4,4, B-nya itu 4,-2. Jelas ini garis vertikal ya. Selisihkan aja si Y-nya. 4 dengan -2. Jadi jarak BC itu sama aja dengan 4 ya. Min 2. Selisihkan. Maka nanti dapatnya apa? 6. Oh, pas nih. Ternyata dari B ke C-nya itu sama dengan 6 satuan. Sedangkan pembandingnya juga berapa? 6 juga. Oh, berarti kalau gitu C ke D-nya bakal ketahuan ya sama dengan 1 ya. Nah, gitu. Jadi kalian dapatkan nanti gini. Jadi kalau CD ya, CD-nya itu sama aja dengan 1/6 gitu kalikan dengan panjang dari BC ya. BC-nya berapa? 6 juga. Oh, berarti ini sama aja dengan 1. Nah, panjang CD-nya ketahuan 1 ya. Koordinatnya berarti bisa ketahuan juga kalau gitu. Berapa coba? 4,4 di C. Nah, ini mundur satu satuan ke bawah. Berarti berapa nih jadinya? 4, berapa? Mundur satu satuan dari 4. Ya, 4 kurang 1, 3 ya. Oh, berarti kalau gitu si D-nya adalah 4, apa? 4,3 tuh. Nah, di pernyataan 2 itu ada koordinat D 4,3. Oh, berarti ini udah benar. Nah, pernyataan 2 benar. Lumayan ya 1. Nah, sekarang coba lihat untuk fungsi fx-nya. Gimana untuk dapatkan fungsi fx? Nah, di situ kalian mesti tahu ya jarak dari A ke sini nih. Nah, gitu. Jarak dari A ke sini. Jadi gampangannya gini aja. Kalau kita buatkan koordinat baru nih. Koordinat baru. Nah, sebelah sini. Atau ini, nah saya gunakan titik aja ya. Titik. Nah, titiknya namanya apa ya? A, B, C, D udah ada. Sebut aja ini E aja. E. Titik E. Nah, sekarang kalau di situ titik E. Hal yang udah bisa dipastikan ya, titik E itu dia punya koordinat berapa koma berapa coba? Yang jelas ini pasti 4 koma. Kenapa 4 koma bisa tahu? Ya ini kan lihat C, D, E, B ya. B, C, D, E itu segaris vertikal tuh. Maka otomatis X-nya sama 4 ya. Nah terus ini E itu tengah-tengahnya antara C dengan B. Atau dengan di antara tengah-tengah B dan C ya. Nah itu tengah-tengahnya nih. Maka 4 koma berapa? Gampangannya nanti gini. Jumlahkan si ini nih ordinat C dengan ordinat B, kamu jumlahkan 4 tambah -2. Nah, terus bagi berapa? Ya, bagi 2 ya. Jadi 4 tambah -2 berapa? 2 bagi 2 1. Oh, berarti ini 4,1 nih. Nah, gitu. Nah, terus habis itu kan titik E itu tengah-tengahnya BC ya. Nah, coba iseng tarik garis dari E ini tengah-tengah ini ya ke A. Nah, gitu. Tujuannya untuk apa? Kita mau cari jarak dari A ke E. Nah, untuk dapatkan A ke E, nah kalian pakai keterangan terakhir nih. Ini eh, yang diketahui terakhirnya nih, yaitu si luas daerah ACD. Luas daerah ACD katanya sama dengan 2 satuan luas. Nah, itu kalian pakai tuh. L.
segitiga ACD, LACD ya. Itu tidak lain adalah apa? Setengah gitu, setengah. Kali alas, alas kali tinggi kan ruas segitiga gitu ya. Alasnya mana alasnya? Nah ini si CD, C ke D. CD gitu, kalikan dengan tingginya. Tingginya mana? Ya tingginya tidak lain adalah A ke E. Karena apa? A ke E itu tegak lurus dengan BC nih. Tegak lurus di sini ya. Jadi setengah CD kali AE. AE. Gitu ya. Nah, luas ACD berapa? Ada nih, 2. 2 sama dengan ya. Setengah kali CD berapa CD? Tadi udah dicari ya. CD itu adalah nih ternyata satu satuan. Jadi satu gitu kalikan AE. AE-nya kita cari tahu AE. Berapa AE? Berapa AE? Nah, AE-nya ketahuan. AE sama dengan lempar nih duanya ke sini. Kalau pengali satu nggak ada pengaruhnya. 2 kali 2 4. Oh, berarti ini kita dapatkan nih. Nah, jadi CD dulu tadi dihitungkan ya. Nah, ketemu AE sama dengan 4. Nah, nantinya jarak A ke E itu sama dengan 4 satuan. Gitu, 4 satuan. Nah, maka XP, YP ya alias titik A-nya itu bakal ketahuan kalau gitu. Berarti berapa tuh? Nah, kita butuh titik puncaknya nih. Nah ya, titik puncak A. Jadi A XP, YP. XP, XP, YP. Nah gitu ya. Berapa koma berapa? Ya, jadi di situ tuh kalau E-nya aja 4,1 ya. A-nya harus berapa? Ya berarti harus sekian koma satu ya. Karena apa? Dia sama tinggi kan? Ya, itu alias 0,1 ya. Ya 4 mundur 4 ya otomatis ini jadi 0 ya. 0,1. Tingginya sama ya. Berarti ini belakangnya sama-sama 1 nih. Nah gitu. Nah udah tahu nih XP, YP-nya. Nah kita tinggal cari yang namanya apa? Cari yang namanya fungsi fx-nya. Y sama dengan A kali X min XP gitu. Cari dari sini. Nah, substitusikan siapa? Si XP, YP. Y gitu ya. Sama dengan A dikalikan dengan X min XP. XP-nya berapa? 0 ya. 0 dikuadratkan. Tambahkan dengan YP. YP-nya berapa? 1 ya. Nah, gitu. Berarti kita dapatkan Y sama dengan AX kuadrat tambah 1. Nah, gini ya. Y sama dengan AX kuadrat tambah 1. Ada si A yang belum tahu nih. Maka nanti kita cari tahu lewat mana? Ya, lewat titik lain yang diketahui. Lihat di situ titik lain yang diketahui berapa? Ada tuh, titik yang dilalui oleh kurva. Nah, fokus ke B. Nah, B-nya itu adalah 4, min 2. Nah, maka nanti substitusikan coba 4, min 2. Y-nya jadi min 2, berarti gitu, min 2. Nah, ini pennya ya. Min 2 sama dengan A dikali X-nya ganti sama dengan 4 ya. 4 dikuadratkan gitu, tambahin 1 ya. C1-nya geser ke kiri min 3. Min 3 sama dengan 16A. Oh, berarti kalau gitu si A-nya ketahuan ya. Saya gesernya ke sini coba ya. Nah, jadi si A-nya sama dengan min 3/16. Nah, berarti sekarang si persamaannya udah ketahuan nih. Berarti Y sama dengan ya. Alias Y sama dengan Fx gitu. Sama dengan. Nah, ini substitusi ke persamaan awal nih. Yang AX kuadrat plus 1. A-nya udah ketemu. Nah, si ini min 3/16. Min 3/16 kali X kuadrat tambahin 1. Ya, berarti kita dapatkan ini dia. Nah, gitu. Nah, sambil saya kopikan aja ini ya. Nah, gini. Saya pindahin ke slide yang tadi tuh. Jadi ini anggaplah kotretannya ya.
kita dapatkan di sini. Nah, Y sama dengan fx-nya. Oh, berarti ini benar ya. Si poin 1 benar juga. 1 benar, 2 benar. Nah, ini nggak ada trik ya. Harus dicek semua kalau tipe soal kayak ini. Banyaknya pernyataan yang benar. Nah, apakah fx memotong sumbu Y positif? Nah, ingat kalau memotong sumbu Y, ada cirinya. Cirinya apa? Memotong sumbu Y. Apa yang nol? Kalau Y-nya dipotong? Ya, X-nya. Benar ya. X-nya sama dengan nol. Nah, kalau X-nya sama dengan nol, cari Y-nya tuh. Lihat apakah positif atau negatif. Nah, ternyata apa? Y sama dengan min 3/16 kali 0 kuadrat. Ya, 0 ya. Tambahin 1. Oh, berarti apa? 1. Nah, ternyata ini tuh lebih besar dari 0. Oh, berarti benar tuh di Y positif. Benar ya. Terus fx memotong sumbu X memotong sumbu X negatif di 2 titik berbeda. Nah, kalau di sini ceritanya memotong sumbu X ya. Memotong sumbu X negatif di 2 titik berbeda. Nah, maka nantinya ingat kalau motong sumbu X itu kebalikannya ya. Y-nya kamu bikin 0. Berarti berapa tuh? 0 gitu sama dengan kan. Nih ke sini acuannya. Min 3/16 X kuadrat plus 1. Nah, jadi 3/16 X kuadrat sama dengan 1. Oh, berarti X kuadrat apa? Sama dengan dibalik. Kali silang. 16/3 ya. Berarti X-nya apa? Nah, kalian pas langkah ini biasanya ada yang sering lupa tuh ya. X-nya sama dengan apa? Plus minus. Ya, plus minus ya Pak. Akar dari 16/3. Maka ini jadinya apa? Plus minus 4/akar 3. Atau 4/3 akar 3 boleh ya. Plus minus tapi ya. Nah, ternyata ada yang motong di X yang positif ya, ada yang motong di X negatif. Jadi motong sumbu X negatifnya tidak di 2 titik ya. Ini hati-hati loh ya. Salah. Salah pengertian. Memotong sumbu X negatif gitu. Ada kata negatifnya. Nah, jadi kalau di negatif itu motongnya cuma 1, yaitu min 4/akar 3 aja. Berarti yang bagian ini salah ya. Oh, berarti 1, 2, 3 aja yang benar. Jawabannya adalah yang D ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke, itu ya nomor 79. Lanjutan ya. Oh, ini masih anaknya yang tadi tuh ya. Nomor 80. Nah, ini 80. Nah, jika garis K bergradian positif dengan persamaan UX min 2Y tambah 8 sama dengan 0 ya. Menyinggung fungsi kuadrat fx di titik V, W. Maka nilai dari 3U tambah dengan V ya. Min 2W sama dengan berapa ya. Nah, jadi si fungsi kuadratnya tadi masih ingat nggak? Si fx-nya gimana? Fx sama dengan fx. Jadi kita tuliskan si fx-nya itu fx sama dengan min 3/16 x kuadrat. Ini angkanya nggak enak ini ya. Plus 1 ya, plus 1. Nah, katanya garis K itu menyinggung eh, kurva fx ya. Kurva fungsi kuadrat fx. Nah, masih ingat coba syarat menyinggung apa? Syarat menyinggungnya itu. Nah, kalau kalian coba lihat ya, konsep memotong, konsep menyinggung itu sebenarnya nyamain apa? Nyamain y-nya ya. Di sini lihat di garis itu ada y tuh. Ada y. Nah, di situ kalian bisa substitusikan si ininya nih. Substitusikan ya. Berarti nanti step pertamanya adalah substitusi dulu tuh. Si fx ke y. Nah, gitu. Kan kalau kita tulis ulang gini. Jadi si u-nya itu kalikan dengan x. Atau ini saya pindahkan ke bawah ya. Nah, gini. Ke bawah aja. Sini.
Jadi ada UX gitu. UX min 2 kalikan dengan Y. Nah, Y-nya yang ini ya. Min 3/16 gitu. X kuadrat. Tambahin 1 plus 8 sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, rapin sedikit persamaannya. Jadinya apa? UX min. Min 2 kali min 3/16. Berarti plus ya, plus. 3/8. Nah, gitu. 3/8 X kuadrat. Masih pecahan nggak apa-apa lah ya. Min 2 kali 1. Min 2 ya. Min 2. Min 2 tambah 8. Berarti ini plus apa? Plus 6 ya. Plus 6. Sama dengan apa? Ya, sama dengan 0. Ini kalau kita buatkan persamaan kuadrat, kan gini ya. 3/8 gitu. X kuadrat plus UX tambahkan dengan 6. Sama dengan 0. Nah, ingat kalau ada garis menyinggung satu kurva fx, maka ini kaitkan sama yang namanya diskriminan. Lihat hasil akhirnya juga kan berupa apa? Persamaan kuadrat ya. Nah, itu nanti kaitkan sama diskriminan. Diskriminannya harus berapa coba? Ada yang masih ingat? Kalau menyinggung, D-nya harus sama sama dengan ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, si D-nya masih ingat rumusnya apa? B kuadrat ya. Min 4AC. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 0. Maka nantinya kita tarik nih. Kemana? Ke sini aja ya. Nah, sini. Jadi di situ si B-nya berapa B? Nah, ini B nih, U ya. Berarti kita dapatkan U kuadrat min 4 kali A. A-nya berapa ini? A-nya 3/8. 3/8. Nah, terus kali si C. Nah, si C-nya mana? Nah, C-nya ini 6. 6 gitu sama dengan 0. Berarti nanti U kuadrat min berapa nih? 4 sama 8 coret ini jadi 2 sini ya. 2 ini coret-coret aja. 2. 2 sama ini ada 6 di atasnya. Nah, gitu coret lagi. Ini jadinya 3 ya. 3 kali 3 9. Nah, gitu sama dengan ini 0. Berarti si U kuadrat sama dengan 9 ya. Berarti nanti didapat ya si U-nya tuh. Nah, U-nya sama dengan apa? Ya, plus minus ya. Plus minus 3. Jadi ada dua kemungkinan U di situ. Nah, gitu ya. Jadi di situ kita dapatkan U sama dengan 3 atau U sama dengan minus 3. Nah, kalau di situ ada gradien. Coba gradien. Gradien garis K katanya harus positif. Gradien garis K positif. Konsep gradien, kalau ada bentuk persamaan yang implisit semacam ini, ya implisit, masih ingat gradiennya. Gimana konsep gradien? Kalau ada persamaan garis UX min 2Y tambah 8 ya. Sama dengan 0. Nah, si gradiennya apa? M. M-nya sama dengan apa? Koefisien X, U gitu, dibagi dengan koefisien Y ya, min 2 kali minus ya. Jadi min dari U gitu dibagi dengan min 2. Alias apa nih? Ya, jadinya adalah U per 2. U per 2. Nah, si gradien M-nya itu harus positif ya. Harus positif. Karena M-nya itu harus positif, maka U-nya harus dipilih sama dengan berapa? Sama dengan 3. Jadi nah gitu. Karena si M-nya itu positif, lebih besar 0, maka nanti dipilih apa? Ya, si U-nya sama dengan 3 ya. Nah, ini dulu, pastikan dulu. Si U-nya sama dengan 3. Nah, kalau U-nya udah tahu sama dengan 3 ya, udah tahu sama dengan 3, maka nanti kalian bisa masukkan lagi ulang si U sama 3 ke sini. Ke persamaan kuadratnya ya. Jadi di sini coba saya tarik ulang aja yang ini. Nah, ini nih. Ke sini. Berarti berapa? 3/8.
Nah, di sini 3/8 kali X kuadrat ya. Tambahkan dengan 3. Kan U-nya 3 tuh. 3X. Tambahkan dengan 6. Sama dengan 0. Ini lumayan nih. Kita bisa perkecil ya. Ini ada pengali 3. Pengali 3. Ini bagi 3. 2 ya. Nah, maka nanti persamaan kuadratnya jadi lebih sedikit hitungannya. X kuadrat tambahkan dengan, saya nggak suka perpecahan ya. Angka 8-nya saya silangkan aja ke kanan ya. Kali 8 semua kedua ruas. Jadi X kuadrat, ini kali 8. 8X. Tambah apa? Tambah 8 kali 2. 16 ya. 16 sama dengan 0. Berarti nanti kita dapatkan apa? X tambahkan dengan 4 ya. Dikuadratkan. Benar faktornya kayak gini. Sama dengan 0. Maka nanti si X-nya itu ketemu apa? Min 4 ya. X-nya sama dengan min 4. Sambil digeserin ke sini. Nah ini ya. X gitu ya. Sama dengan min 4. Nah jadi kalau X sama dengan min 4 ya. Y-nya bakal ketahuan kan ya. Benar? Nah Y-nya bakal ketahuan. Nah jadi di situ si Y-nya itu tidak lain adalah substitusi ulang aja. X sama dengan min 4 ya kemana? Boleh ke sini aja. Ke Fx bisa ya. Jadi Y gitu ya sama dengan F min 4. F min 4. Nah untuk ngitung F min 4-nya dicong aja ya. Supaya nggak memakan banyak baris. Min 4 masukin ke sini. Min 4 dikuadratkan berapa? 16. 16 coret dengan 16 bawahnya. Habislah dia ya. Tinggal sisa apa? Min 3. Min 3 tambahin 1. Berapa min 3 tambah 1? Min 2. Oh berarti ini sama aja dengan min 2. Gitu ya. Nah si X tidak lain adalah titik singgungnya. Yaitu apa? V. Nah gitu. Koma W. Jadi X-nya itu min 4 itu ya. Sama dengan V gitu. V-nya ketemu min 4. Nah, jadi tadi si U udah ketemu ya. Sama dengan 3. Nah, ini sekaligus untuk mendapatkan ini nih. Jadi V gitu ya. Sama dengan. Mana nih? Tintanya habis. X sama dengan min 4. Terus apa? Satu lagi. Y-nya ya itu tidak lain adalah W-nya. W berapa? Sama dengan min 2. Oke, nah jadi kita dapatkan ini dia. V gitu ya. Terus W udah dapat. U udah ada. Nah, masuk nih ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini ya. 3U berarti apa nih? 3 kali sini aja ya sama dengan 3 kali U. U-nya apa? 3. Tambahin dengan apa? V. Nah, V-nya di situ min 4 ya. Langsung aja deh min 4 ya. Min 4. Min 2W. Min 2 kalikan dengan min 2 lagi. Ya. Berarti dapatnya apa? 9 minus 4 gitu. Plus 4. Oh, berarti ketemulah dia ya. Sama dengan apa? 9. Nah, ini dia jawabannya. Nah, ya gitu ya. Nah, ini soal yang ditunggu-tunggu ya. Soal tentang, nggak tahu nih, tunggu atau nggak. Nomor 81 nih, 81. Nah, biasanya kalian favoritnya kayak gini kan ya? 81 nih, tentang flowchart. Nah, segini aja lah. Ambil di sini 81. Ya, coba lihat 81. Ada flowchart semacam ini. Ya, kemudian, nah inputnya dikasih tahu di sini. Lanjutannya ini. Nah, coba-coba. Kita lihat kan. Kalau inputnya, ya katanya sama dengan min 4. Nah, ini inputnya nih. Nah, maka output key-nya berapa ya? Nah, ini mulai dari sini jalannya. N sama dengan min 4.
Sini aja ya. Nah, N sama dengan min 4. Apakah min 4 itu lebih dari 0? Tidak. Jelas ya. Tidak. Pilih ke kanan. Nah, maka disuruh cari P. Nah, P-nya adalah N kuadrat. Berapa P-nya? P sama dengan ini aja, kuadratkan ya. Min 4 dikuadratkan. Nah, kalau udah tahu 16, ya otomatis apa? Ya, si Q-nya ketahuan ya di situ ya. Nah, ini 16 nih. Q-nya berapa Q-nya? Ya, Q-nya sama dengan 4 M tuh. Berarti nanti dapatlah apa? 16 per 4. Berapa tuh? 4 ya. Nah, udah si outputnya adalah NPQ. Nah, yang ditanya Q-nya. Udah langsung ketahuan nih. Jawabannya adalah yang E ya. Kebetulan nih flowchartnya nggak macam-macam ya. Nah, itu langsung set aja ke kanan nih. Bypass ya langsung ke sini. Outputnya dapat ya. Oke, berikutnya. Yang fansnya limit. Nah, di sini. Nah, ini ada soal tentang limit nih. Oh, limit mah gampang Pak. Langsung aja L'Hopital. Nanti dulu, lihat dulu. Bisa nggak nih pakai L'Hopital? Pakai turunan selesai gitu. Nah, bisa yang anak itu tuh. Nah, tapi lihat dulu nih. Kalau nomor 82, bisa nggak pakai L'Hopital nih? Cek dulu ya. Nah, dia bentuknya 0 per 0 atau bukan gitu. Nah, coba cek limit X menuju B. Kalau kalian substitusi ke bawah udah jelas ya. Berapa tuh? Limit X menuju B. Bentuknya apa nih? Ke bawah itu jadinya ada X-nya ganti B. 0 gitu. Kemudian apa? Ke atasnya ganti B X-nya. Jadi B kuadrat. Nah, ini X-nya ganti B. B ketemu min B dikalikin. Jadi min B kuadrat ya. Oh, habis nih B kuadratnya. Terus B ketemu 4 ya. Kalikan dengan 4. 4B. 4B min 4B. Oh, 0. 0 per 0 nih. Oh, berarti kalau gitu kalian halal pakai L'Hopital ya. Nah, jadi si P-nya itu di L'Hopitalkan aja coba. Jadi limitnya tetap ada ya. Limit X menuju B. Nah, masih ingat cara L'Hopital gimana? Nah, ini saya tandain ya. Udah di L'Hopitalkan ceritanya. Turunkan. Nah, gitu. Turunkan yang atas dan bawah sendirian ya masing-masing. X kuadrat turunannya apa? X kuadrat 2 2x ya, 2x. Kemudian 4 min bx. Turunkan. Berarti apa? Ya udah, 4 min b ya, 4 min b. Min 4b turunkan. 0 ya karena nggak ada x-nya ya, nggak ada variabel x-nya. Kan konstanta turunannya 0. Dibagi dengan bagian bawah. Nah, bagian bawah paling gampang tuh turunkan. X turunannya apa? 1 ya. Min B turunannya 0. Ya. Jadi kalau gitu si P dengan mudah ketahuan tuh angkanya. P sama dengan berapa? P sama dengan limit X menuju B. Nah, berarti ganti semua X-nya dengan B. Berarti apa? 2B tambah 4 ya. Min 4. Min B. Sorry. Berarti apa? Plus 4-nya tetap ada ya. B plus 4. I-nya gimana? Oh, B plus 4 juga. Oh, berarti ya udah sama aja ya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang C ya. Nah, ini jawabannya. Ya, kita coba lanjutkan. Lihat lanjutannya. Nah, ada nomor 83 nih. 83. Nah, nomor 83. Oh iya, ini udah ngelihat durasi udah. Atau ini satu lagi aja ya. Nah, nomor 83 nih. Baru nanti kita coba akhiri. Satu lagi aja ya. Nah, jadi di sini
83 ada A, B, C ya. Ini tentang bab bilangan rasional nih. Kita tuliskan aja di sini ada A sama dengan 10 min 12 per. Nah, di sini tuh ada angka yang aneh ya. Nah, bagian yang berulangnya sebelah sini nih. Nah, ini. Saya misalin aja ya si yang saya kotakin ini sebagai X aja namanya ya. Namanya apa? X. Jadi si X-nya itu sama aja dengan 1 plus 6 dibagi dengan 1 plus 6 dibagi dengan 1 plus. Terusnya aja gini ya. Nah, berarti kebayang nggak? Kalau bilangannya itu terus berulang ya, terus berulang kayak gini. Nah, kamu bisa tuliskan itu sebagai apa? X sama dengan 1 tambah, nah gini, 6. Kan bawahnya itu berulang lagi aja 1 tambah 6, 1 tambah. Nah gitu. Nah berarti ini kita bisa tuliskan X juga ini. X. Nah habis itu ngakalinnya X-nya naikin ke atas ya. Dengan cara kedua ruasnya kalikan X. Berarti apa? X kali X, X kuadrat. Tambah sama dengan kan X kali 1 X. Tambah X kali 6 per X, 6. Oh berarti kita dapatkan apa? X kuadrat gitu. Min X, min 6 sama dengan 0. Faktorin berarti apa? Ada X minus berapa? Dua bilangan yang kalau dikali min 6 tapi dijumlah min 1. Berapa tuh? X min 3 gitu ya. X plus 2. Nah berarti X-nya sama dengan 3 gitu. Atau ya X-nya sama dengan min 2 ya. Berarti yang kita pilih yang mana? Iya. Jadi di situ adalah bilangan yang positifnya ya. Ini kan 1 tambah 6 per. 1 tambah 6 per. Nggak mungkin bilangannya negatif ya. Kan ini tambah semua nih. Jadi X sama dengan 3 untuk X-nya ya dapat. Nah dari situ nanti dapatlah A ya. Kita butuhnya kan A, B, C nih. A, B, C. Berarti kalau ketemu X-nya, ketemu A-nya juga. A sama dengan ternyata apa? 10. Lihat polanya. Min 12 bagi yang saya kotakin ini namanya X. Berarti 12 gitu. Nah, gitu. Maka nanti didapatlah apa? 10 kurangi 12. Ya. Nah, jadi ini dapat nih si A-nya. Kemudian kita butuh apa lagi? B. Nah, B gimana B? Operasinya adalah B ya sama dengan akar dari gitu. 8 itu tuh bukan tambah ya. Bagi tuh, bagi. 8 bagi dengan gitu. Terus akar dari 8 bagi dengan bagi. Akar dari 8 bagi ini dan seterusnya aja gitu. Maka kebayang nggak? Si ini tuh kalau dengan trik yang serupa ya. Dengan trik yang serupa. Nah ini yang di dalam sini nih. Akar di dalam akarnya ya. Nah itu jadi B-in lagi. Jadiin B lagi ya. Jadi 8. Nah bagi B. Jadi akarnya saya potong sampai sini ya. Nah gini. Nah supaya nggak berurusan sama akar. Maka apa? Kuadratkan. Nah maka nanti jadi B kuadrat. Sama dengan 8 bagi B. 8 bagi B nya saya tulisin gini aja. 8 per B ya. Sama aja. B kali silang nih ke sini. B pangkat 3. B pangkat 3 sama dengan 8. B berapa B? Ah, B ketemu 2 ya. Nah ketemu nih B-nya. Nah kalau udah ketemu B terakhir. Itu tentang C. Kalau C itu katanya apa? C sama dengan akar dari 7. Akar dari 7. Akar dari dan seterusnya. Nah, triknya serupa nih. Yang bagian akar dalam akarnya ya, ini kamu misalkan C, bukan B lagi. C. Jadi 7 kali apa? Ya, 7 kali C nantinya. Udah si akarnya kita potong sampai sini ya. Ini potong generasi. Nah, akarnya supaya hilang gimana? Kuadratin C kuadrat nanti tuh sama dengan 7C. Ini C-nya itu bisa 0 ya, bisa. Tapi kan nggak mungkin 0 C-nya ya. Ini bilangannya bilangan positif. Maka yang memungkinkan apa? Coret nih si C-nya 1 ya. Maka ini C sama dengan 7. Nah, dapat tiga-tiganya nih. Nah, berarti nanti pertanyaannya apa? Nah, ini dia. A min B plus C. A minus B ya plus ini plus C. Berapa A? A tadi udah ada yaitu 6. 6 ya. Min B
B-nya berapa? Minus 2. Minus 2. Terus plus C. Plusnya di situ plus 7 ya. C-nya. Jadi kita dapatkan 6 min 2, 4. 4 tambah 7, 11. Nah ini ya. Jadi si A jawabannya.